Halo teman-teman semua, dengan saya Vias Lutfi di DevIndo. Kita akan lanjut mengenai tutorial CRUD dengan JSON placeholder. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai read, nah saat ini kita ke tahap berikutnya yaitu create. Kan harusnya create dulu ya, tapi ya karena kebiasaan read dulu kalau kita punya API ya, berarti read dulu. Nah, kalau kalian emang dari awal belum ada CRUD-nya atau belum ada API-nya, silahkan dibuat create dulu, baru read, dan lain-lain. Nah, itu kalau posisinya kalian menggunakan database lokal atau emang dummy dulu belum ada database. Oke, sebelumnya kita nggak usah review lah ya, karena video sebelumnya udah panjang banget. Kita lanjut aja. Di sini saya akan menambahkan button tambah. Nah, di sini saya ingin floating. Biasanya kalau tambah kan ada floating atau ya desainnya ada di upbar-nya. Nah, tapi saya pengen di bawah, berarti di setara body ini kita tambahin aja namanya action. Maksudnya floating action button. Nah, kalau kalian lupa ya tinggal browsing aja apa sih di komponen yang ada di scaffold. Nah, kalian nanti akan nemukan. Nah, di sini floating button punya floating action button. Di dalamnya kita harus mendefinisikan pertama child. Child ini bisa teks, bisa juga icon. Nah, saya di sini menggunakan icon. Saya tambahin aja icon plus icons dot plus add mungkin ya. Oh iya, add bukan plus. Selanjutnya komponen wajib adalah onPress. Nah, onPress-nya ini nanti kita arahin ke halaman selanjutnya. Jadi di sini saya ingin menambahkan satu halaman lagi untuk post-nya. Sebelum itu berarti kita harus membuat view-nya untuk post. Nah, di sini saya kasih nama add post dot. Nah, seperti ini, bukan dart maksudnya. Oke, dart. Di dalamnya saya bikin untuk stateful. Oke, di sini stateful widget. Jadi ininya st aja, nanti ada keluar suggestionnya mau stateful atau stateless. Nah, kali ini kita kembangkan stateful dan kasih nama aja add post. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk diimport material desainnya, dan kontainer ini saya balikin. Pertama adalah scaffold, di dalamnya ada upbar standar, upbar juga, lalu ada body yang di dalamnya saya bungkus dengan padding dulu. Di dalam padding ini nanti ada si column. Nah, column-nya ini berupa children yang di dalamnya nanti ada button dan text field. Nah, sebelum itu berarti kita harus mendefinisikan paddingnya. Saya atur untuk all sekitar 20, dan children ini kita menggunakan text field. Nah, apa aja komponen text field, kalian bisa baca detailnya di dokumentasi atau tinggal browsing aja langsung aja di sini. Text field footer nanti otomatis akan muncul. Nah, kalian ada ini dokumentasi resminya, text field class dan lain-lain, tinggal diklik aja, nanti ada contoh di dalamnya. Nah, ini saya klik, di bawah sini ada sampel untuk text field-nya. Nah, kayak gini, ini contoh untuk text field, penggunaannya seperti ini. Kita langsung aja copy. Umpamanya kalian nggak hafal ya, nggak perlu ngafalin juga sih komponen di dalamnya apa aja, sesuai kebutuhan. Nah, text field ini saya hapus obscure-nya, lalu saya tambahin yang pertama ini. Saya overview dulu untuk create si JSON placeholder. Nah, di bawah ini kalau kalian baca dan bagian create, nah ini create resource. Caranya kita harus mengirim data title, body, dan user ID. Nah, user ID-nya ini nanti kita hardcode yang kita sediakan untuk si layout-nya, yaitu title sama body. Nah, output-nya ini nanti harus kayak gini, tapi perlu diingat ini nggak benar-benar ke update ke JSON placeholder, jadi dia cuma ngebalikin nilai output-nya.
dan otomatis dia responnya bukan 200 lagi, tapi pastinya 201 karena nggak beneran nyimpen di JSON placeholder-nya. Oke, lanjut, berarti kita harus mempunyai dua form, yaitu title sama body, dan di sini balik lagi si labelnya pertama saya kasih title, dan satu lagi untuk text field-nya berarti body. Ini sebenarnya bisa kalian rapiin bukan title sama body, tapi judul atau deskripsi dan lain-lain. Nah, text field ini membutuhkan si controller. Nah, kalian kalau pengen baca detailnya controller itu apa, ya baca di sini detailnya, dan kita bisa lihat contohnya dia mendeklarasikan si controllernya, text editing controller, di bagian stateful widget di bagian atas ini. Nah, kita nggak perlu sama persis, tapi kita menggunakan seperti ini. Kita copy, lalu kita paste di bawah state-nya ini. Nah, di sini kita sesuaiin. Pertama, saya ingin membuat controller untuk title. Berarti di sini saya kasih nama juga title sama dengan kita definisiin lagi text editing controller seperti ini. Lalu kita copy paste dan di bawahnya body. Nah, bodinya ini untuk si controller yang di bawahnya. Controller body. Dan selanjutnya di bawah text field ini keduanya saya ingin menambahkan space dulu. Berarti di sini size box dan saya atur tingginya sekitar 10. Nah, cukup ini. Lalu ada button dengan menggunakan text button. Di dalamnya ada on press yang nantinya kita akan menyimpan data yang title body ini. Lalu selanjutnya text, di sini saya ingin menggunakan kata-kata save aja. Nah, oke. Selanjutnya ini si UI-nya udah terbuat. Kita bisa mengkonekkan atau menghubungkan antara home ke si postnya ini. Nah, untuk di home ini berarti kita tadi kan udah mendefinisikan floating button, dan kalian bisa lihat ini ketika saya save, otomatis nanti floating button ada di sini. Dan selanjutnya kita bisa menavigasi. Nah, navigasi ini kalau kalian menggunakan auto route itu otomatis enak banget, tinggal ketikkan nanti otomatis sugestinya ada. Nah, kalau kalian menggunakan material navigator ini ada perintah banyak banget. Nah, kalian kalau kalian pusing silahkan baca dokumentasi lengkapnya di sini ketika kalian hover dan lain-lain, umpamanya pop until itu keterangannya ada di detail sini. Nah, kalau kalian lupa atau males ya nggak perlu dihafali juga. Sekali lagi kalian tinggal ketikin aja di sini di Google Navigator Flutter. Nah, nanti otomatis akan muncul suggestion seperti ini. Nah, seperti yang sebelumnya saya bilang, pertama harus refer ke dokumentasi resmi dulu. Nah, ini ada contoh untuk navigation ke new screen. Nah, kita baca-baca aja atau langsung ke inti yang kita tuju. Di sini ada navigation route, navigation push maksudnya. Ini untuk mengarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, kita butuh ini, tinggal di copy aja. Lalu kita paste di on press-nya ini. Ganti route second-nya ini menggunakan layout yang telah kita buat, yaitu add post. Jadi bisa di copy aja, lalu paste. Jangan lupa untuk mengimportnya. Nah, di sini ada suggestion untuk mengimport. Kalian bisa memilih untuk library langsung ke filenya dan bisa ke yang ada package-nya. Nah, kalau saran saya sih dibuat general dulu, import library, jadi kalian bekerja sama tim bisa diubah-ubah enak banget. Kalau emang kalian bekerja sendiri, silahkan menggunakan package yang sudah kalian inisiasi di awal. Nah, diklik aja, otomatis ketika kalian save, dia akan mengarahkan ke halaman layout add post-nya. Nah, ini udah beres loadingnya. Ketika kita klik, dia akan ke halaman, nah seperti ini. Di sini saya ingin menambahkan jarak antara text field 1 dengan text field kedua.
Saya taruh aja height-nya 5 biar ada jarak, nggak kaku-kaku banget seperti ini. Oke, ini udah beres berarti layoutnya untuk title dan body. Dan ini nanti akan men-save ke belakang. Berarti kita harus membuat service untuk menyimpannya, yaitu di data service. Jadi tinggal pergi ke sini, lalu kita copy aja. Di sini kan ada read. Nah, kita membutuhkan beberapa komponen di sini. Jadi ini kita bisa copy, lalu paste di bawahnya, dan future list post model ini nggak kita pakai kecuali yang post model. Jadi yang post model bisa kita cut, ini kita hapus. Selanjutnya read post ini saya ganti dengan create post, dan saya balikin menggunakan post model, dan di sini saya kasih nama post pakai S. Nah, pastikan sama maunya pakai S ya pakai S, kalau enggak ya enggak. Nah, selanjutnya di sini HTTP-nya kita ganti dengan post, dan selanjutnya kita lihat balik lagi ke JSON placeholder, kebutuhannya apa untuk post. Nah, ini kita bisa melihat metodenya post, kita balikin ke body sama header. Nah, headernya ini bisa kita copy. Selanjutnya di sini header kita paste belakangan. Pertama kita balikin body dulu, lalu kita balikin dengan JSON encode ya, JSON decode. Dan JSON decode-nya ini adalah si post. Selanjutnya kita paste si untuk headernya ini. Nah, pakai ini bukan T doang tapi pakai S seperti saya bilang tadi. Dan selanjutnya di respon ini return untuk JSON encode. Nah, ini bukan decode tapi encode. Saya agak lupa JSON encode decode itu gimana penggunaan. Yang jelas kalau kalian dari string berarti harus di decode. Nah, kalau dari map berarti harus di encode. Nah, berarti tadi salah, harusnya encode bukan decode sekali lagi. Nah, responnya ini karena sekali lagi di sini dia fake, jadi nggak beneran diupdate. Returnnya nggak mungkin 200, jadi kita ganti ketika return si respon returnnya ini adalah body tidak ada null gitu aja. Body is not null atau is not empty, berarti kita return sebagai true karena berhasil menyimpan. Nah, kalau realnya nanti berarti kan harus kalian melempar si JSON respon code-nya, status code-nya apa. Nah, kalian bikin alert sendiri atau gimana. Nah, di sini saya bikin alert aja, kalau berhasil berarti true. Nah, di sini pastikan ya bukan kayak gini, tapi status code-nya dicek kalau 200 atau 201 dan macam-macam. Berarti yang di sini kita throw-nya bisa hapus, lalu kita return false kalau gagal. False. Nah, oke. Dan sebenarnya di sini pun salah sekali. Sebenarnya di sini pun salah karena si body-nya ini pasti mereturn walaupun salah menginput title body, tapi ya karena contoh dan di sini nggak ada respon 200, jadi saya bikin kayak gini aja. Otomatis nanti true kalau berhasil, atau kita bisa mendebugnya di sini, print aja respon .body. Nah, nanti kalian ngelihat return dari responnya ini apa. Nah, response pakai response kayak gitu. Kita save. Nah, ini untuk si data service, berarti kita udah membuat data service untuk create post. Selanjutnya kita bikin fungsi provider untuk menyimpannya atau mengkonekkan antara UI ke data service, yaitu kita kemarin udah membuat post provider. Nah, di post provider ini saya akan membuat satu future void ini saya balikin atau saya copy lalu paste.
tinggal diganti yang create read ini, get read maksudnya, berarti saya ganti dengan create atau set. Nah, terserah kalian. Di sini berarti untuk state-nya, saya nggak pengen ada loading state-nya karena nanti ketika dia berhasil boleh aja refresh si get data get post ini. Nah, tapi di sini nggak perlu lah ya ada loading karena di sini fake dan dia nggak akan nge-refresh state-nya. Selanjutnya di read post ini kita ganti dengan create post yang telah kita definisikan sebelumnya. Di sini create read post-nya ini perlu value yang harus didefinisikan, yaitu value post model. Nah, post model ini saya paste di sini, lalu saya kasih nama post pakai S juga, dan berarti di create post ini tinggal tinggal di paste aja postnya ke create post ini seperti ini. Cek kenapa ada error, karena postnya harus dinamik create post. Oke, udah bener post model. Oke, coba post doang. Oke, nggak boleh sama ya, berarti tadi ada warningnya sih, kalian bisa baca tadi kalau kalian mengikuti saya kan, tambah S, warningnya apa dibaca aja. Dan di sini bukan mount, berarti kita return aja, return si postnya, return post. Dan ini outputnya, berarti tadi postnya gagal karena di sini udah mendefinisikan post pakai S, jadi di sini nggak perlu pakai S. Ini returnnya adalah post, dan otomatis ini berarti true atau false yang tadi. Nah, selanjutnya kita bisa save ini dan kita pergi ke add post. Kita definisiin untuk text buttonnya. Pertama, saya panggil untuk context read. Nah, read ini dari si provider. Jadi kalau nggak ada, berarti kalian harus mengimport dulu si provider di sini. Provider itu yang mana? Yang ketika kita home, lalu ketika ke atas ada ini, riverpod providernya ini. Kita bisa copy untuk mengimport si riverpodnya ini. Nah, di paste aja di bawah material. Selanjutnya di sini kita lanjut lagi untuk read. Kita read untuk si data service, berarti data service ini sebelum itu ke post provider. Nah, kita copy aja untuk post provide ini karena didefinisikan sebagai post provide untuk providernya. Di sini kita paste, lalu kita import untuk si post provider. Nah, karena ini berupa state, berarti kita harus menambahkan notifier di sini. Notifier. Nah, seperti ini, lalu kita panggil fungsi untuk create read post. Nah, create read post berarti kita harus mendefinisikan atau mengeluarkan atau mengepost istilahnya si data service atau data si post model. Nah, ini post model saya copy lalu balik ke add post. Di sini saya paste, kita import dulu untuk post modelnya. Nah, di post model ini kita pertama harus mendefinisikan si title. Body otomatis nanti akan diinputkan, user ID juga harus di input di sini, tapi di sini nanti saya hardcode. Pertama title ini akan mengisi data yang telah kita input, berarti di sini ada controller untuk title, kita copy juga title, tapi di sini harus menggunakan .text karena si controller akan mendefinisikan general dan kita akan mengambil data apa. Nah, spesifiknya berarti data text. Selanjutnya si body sama seperti yang title, tinggal di copy aja body-nya lalu .text. Nah, oke. Selanjutnya si ID-nya ini otomatis, jadi kita tidak harus mendefinisikannya. Nah, berarti selanjutnya adalah user ID. User ID saya taruh 1 karena ya contohnya 1 gitu aja. Nanti mungkin sananya sih yang ngatur karena ini kan fake, jadinya harusnya tidak masalah.
Oke, kurang tutup kurung seperti ini. Selanjutnya nanti kan kalau berhasil di create post, returnnya then berarti returnnya saya print aja, print value, nanti kita atur belakangan untuk returnnya ini. Sekarang seperti ini dulu. Ini has report void, berarti si create postnya ini nggak perlu ada void. Nah, perlunya hanya future. Oke, nggak masalah. Kita save untuk post provider dan si add post, tapi daripada save satu-satu di hot reload aja. Oke, kita tunggu. Oke, udah kita hot reload dan kita bisa mencoba untuk menambahkan data baru. Nah, seperti yang telah di awal tadi, ini fake, jadi nggak perlu fokus-fokus banget, dia berarti akan mengeluarkan data persis. Jadi kita bisa cek di sini sama nggak si respon body-nya ketika dia di post ke si JSON placeholder. Nah, di sini saya coba dengan copy, lalu di body-nya buatkan copy hitam, lalu saya save. Nanti harusnya ke return untuk respon. Nah, ini responnya sesuai yang telah kita definisikan usernya 1, ID-nya ini terbuat otomatis generate dari mereka karena kita udah nggak perlu mendefinisikan, otomatis auto increment biasanya, dan title sesuai yang telah kita definisikan. Lalu selanjutnya body juga sesuai yang telah kita ketikkan, buatkan copy hitam. Nah, ini kan berarti responnya true. Nah, false berarti nanti kalian harus mengatur juga kalau returnnya false gimana. Selanjutnya saya kasih notif di sini kalau kalian gini doang kan nggak tahu ternyata di front end atau di depannya udah kesimpan tapi kok nggak ada feedbacknya atau respon baliknya. Berarti kalian harus mengatur si value-nya ini. Nah, ini saya atur untuk respon, pengecekan responnya. Jadi if value sama dengan true, nah nanti tinggal kalian atur untuk kalau false gimana. Kalau true saya atur di sini menggunakan pop up. Nah, kalau menggunakan pop up gimana? Maksudnya alert pop up ya. Gimana kalau kalian lupa, sekali lagi langsung aja browsing, nggak perlu ribet-ribet, langsung aja pop up alert Flutter, nanti otomatis akan diarahkan seperti ini nih. Ada dialog kelas untuk dokumentasi resminya. Nah, oke, kita tunggu. Dan ini contoh untuk sampel alertnya. Kalian bisa lihat di sini untuk menggunakan alert kalian bisa menggunakan future atau otomatis di dalamnya. Dan kalau otomatis di dalamnya berarti tinggal copy aja di sini contoh. Oke, ini langsung di dalamnya. Saya copy aja untuk si show alertnya ini, show dialog maksudnya. Show dialog responnya. Oke, sorry. Ini dibaca lagi aja, maksudnya di errornya ini harus dicek. Oh, expected keluarannya adalah titik koma. Nah, oke, kita tambahin titik koma. Harus ada kurung tutup, berarti harus tambahin kurung tutup. Oke, kurung tutup ternyata harus di depan. Nah, seperti ini. Dan di sini alertnya show dialognya aja, nggak perlu string. Alertnya saya nggak perlu 2 komponen, cuma 1 aja. Karena ya otomatis ke save dan hanya ada info, oh ini beneran ke save. Nah, ini berarti si title-nya saya ganti dengan response. Ini terserah kata-katanya gimana. Dan satu lagi ini adalah berhasil disimpan. Oke, selanjutnya ketika berhasil disimpan, ini saya cut dulu ya. Saya cut dulu karena saya membutuhkan untuk pop up-nya.
ketika berhasil disimpan, saya akan menghapus data yang telah diketikkan. Berarti si copy sama body-nya ini harusnya kehapus. Caranya gimana? Tinggal atur aja set state, karena di sini kan nggak pakai state management karena sederhana aja sih. Nggak perlu untuk si controllernya pakai state management, jadi pakai aja stateful dan gunakan head state. Selanjutnya berarti si title controller, si title yang telah kita definisiin ini, title text editing controllernya ini kita clear. Caranya ketikkan aja title lalu clear seperti ini. Selanjutnya satu lagi untuk body-nya, body clear, dan ya udah beres. Ini bukan koma ya, tapi titik koma. Oke, agak lelet ya di sini. Oke, nah selanjutnya, kalau udah berhasil, ini kan harus kita balikin kita contohin aja deh. Ini kita save. Ketika di sini kita nggak mengatur pop, maka dia pop up-nya nggak akan hilang-hilang. Jadi ketika kita save, otomatis menghapus si title sama body-nya, tapi si pop up-nya nggak akan hilang. Nah, kita tunggu hot reload-nya. Oke, kita coba untuk klik save. Oke, save, dan harusnya nah ini pop up-nya muncul, title-nya sesuai yang telah kita atur, dan si body-nya juga sesuai kita atur. Ketika kita oke, otomatis nanti si title sama body-nya kehapus. Ketika oke, nah tapi pop up-nya ini nggak hilang karena kita nggak mengatur navigator pop. Nah, itu gunanya navigator pop. Saya balikin di sini yang tadi, nggak perlu oke juga nggak masalah, langsung aja konteks seperti ini. Lalu kita save. Kita coba lagi untuk oke. Nah, kita coba lagi aja. Ketika title-nya keyboard, nah ini saya atur dengan ketikkan sebuah nama. Nah, kita save, otomatis muncul pop-up dan berhasil disimpan. Ketika kita oke, dia akan menghapus dan menghilangkan pop-up-nya. Oke, ini untuk create, ini cukup sederhana contohnya. Realnya nanti kalian harus mengatur si respon dari data service. Kalau di sini data service ya, kalau kalian terserah namanya apa, nanti service-nya ini ketika return-nya ini cek aja responnya apa. Akan kalau create responnya macam-macam, kemungkinan ada ID-nya sama nggak boleh dimasukin, atau namanya sama nggak boleh masukin. Nah, di return-nya ini diatur aja return body-nya seperti apa sesuai kebutuhan kalian. Nah, kalau di sini contohnya hanya return true sama false, karena cuma ngecek oh berhasil berarti true, oh gagal berarti false, kayak gitu aja. Dan di sini ketika return-nya udah beres seperti ini, ada navigator pop, dan ini menurut saya penting karena biar tahu user oh ini berhasil disimpan nih. Nah, berarti ada pop up seperti ini. Kalau value-nya false, pop up-nya seperti apa silahkan diatur juga. Dan sebenarnya kalau kalian ini kan create otomatis, dia akan mengupdate si data home-nya. Nah, kalau kalian menggunakan river pod, bagaimana ketika merefresh si data home-nya? Di sini setelah si on press-nya ini dan pop ini di atasnya pop, kalian atur aja seperti yang di sini. Konteks read, tapi bukan read nih, tapi kita butuh post provider, berarti konteks dan dot refresh. Nah, refresh seperti ini, lalu paste aja si post provider, lalu jangan lupa untuk notifier dan spesifik mana nih yang mau di refresh, yaitu get read post. Nah, ini berarti kita akan merefresh si home-nya, yaitu get read post. Oke, sekian dari saya mengenai create. Selanjutnya kita akan belajar mengenai update atau edit. Oke, see you.